Pada abad ke-17, desa Salem, Massachusetts, Amerika Serikat pernah dilanda kepanikan dan rasa paranoid yang tinggi akan kekuatan gaib dan ilmu hitam. Sampai-sampai para rohaniawan dan masyarakat di kota Salem meminta agar para warga yang menggunakan ilmu hitam diadili oleh hukum setempat. Akibatnya, ratusan orang ditangkap dan dituduh sebagai penyihir, sedangkan 20 orang tewas usai diadili oleh hukum di zaman itu. Hai Sourcers, selamat datang di channel Klik Source. Dan sekarang kita berada di segmen LMD Lorong Misteri Dunia. Segmen di mana kita akan membahas dunia-dunia yang penuh misteri yang bisa bikin bulu kuduk kita merinding. Di episode kali ini, kita akan membahas tragedi Salem Witch Trial, sebuah tragedi perburuan penyihir yang terjadi dalam kurun waktu 1692 sampai 1693. Peristiwa kelam itu bermula saat dua orang gadis yang merupakan putri dari pendeta setempat terserang sebuah penyakit hingga membuat keduanya berperilaku aneh. Nah, dokter setempat saat itu, William Griggs, tidak tahu pasti apa penyebab penyakit dua gadis ini dan tidak bisa menyembuhkannya. Mungkin di zaman itu dokter masih mempercayai hal-hal yang gaib. Dia pun mengatakan kalau kedua putri pendeta Samuel Parris terkena sihir alias diguna-guna. Warga setempat pun percaya dengan perkataan dokter itu, sampai kemudian menuding seorang budak yang bekerja bersama pendeta Samuel bernama Tituba dan dua wanita lainnya bernama Sarah Osborne dan Sarah Good sebagai penyihir yang menyebabkan kekacauan tersebut. Beberapa hari kemudian, Tituba ditangkap dan dia malah mengaku kalau dirinya memang seorang penyihir. Tak hanya itu saja, Tituba juga mengungkapkan bahwa tidak hanya mereka bertiga, masih banyak penyihir yang berkeliaran di Salem. Pernyataan ia pun lantas membuat masyarakat di desa tersebut heboh dan panik sepanik-paniknya. Para kolonis yang panik kemudian melakukan salah satu perburuan penyihir terbesar di dunia yang akhirnya dikenal sebagai Salem Witch Trial. Sayangnya, perburuan penyihir itu sebenarnya tidak didasari oleh bukti yang kuat. Jadi, semua dan segala tuduhan yang dilayangkan hakim ke mereka yang dianggap penyihir hanya berdasarkan gosip, rumor, serta kesaksian orang-orang. Mereka yang dianggap bersalah dalam artian penyihir dieksekusi dengan cara digantung, disiksa sampai tewas, dan didiamkan hingga mati kelaparan di dalam penjara. Kalau menurut catatan Britannia.com, para korban ternyata hanyalah dituduh semata dan merupakan musuh keluarga Putnam, di mana salah satu anaknya adalah anak yang mengaku mengalami hal aneh di awal perburuan penyihir. Balik lagi ke kisah Tituba, Sarah Good, dan Sarah Osborne. Setelah Tituba dieksekusi, pengadilan terus memojokkan Sarah Good dan Sarah Osborne, yang pada saat itu terus membela dirinya kalau mereka bukanlah penyihir. Masyarakat saat itu bahkan terus menuduh keduanya sebagai penyihir. Anak Sarah Good yang masih berusia 4 tahun ditekan untuk mengatakan kalau ibunya adalah penyihir. Lebih mirisnya lagi, suami si Sarah Good malah ikut bersaksi kalau istrinya itu merupakan penyihir. Karena nggak ada yang membela dia, akhirnya Sarah Good dieksekusi dengan cara digantung. Sementara Sarah Osborne dituduh sebagai penyihir usai dirinya sudah tidak pernah mendatangi gereja dalam waktu yang cukup lama. Ia akhirnya meninggal di penjara sebelum sempat dieksekusi. Apakah setelah ketiganya tewas, kasus perburuan penyihir ini selesai? Oh, tentu tidak. Karena setelah kejadian anak dari pendeta Samuel, banyak anak di desa Salem yang mengalami gejala sakit serupa. Pemerintah dan aparat di desa Salem pun terus berburu penyihir, berdasarkan rumor serta gosip dari mulut ke mulut. Mayoritas yang dituduh adalah seorang wanita, namun ada beberapa pria yang juga terdampak. Bahkan, para keluarga dari yang tertuduh sebagai penyihir juga mengalami sanksi sosial dari masyarakat di kala itu. Setelah beberapa waktu berlalu, masyarakat Salem mulai menyadari kesalahannya. Gubernur Massachusetts saat itu akhirnya membebaskan para tersangka yang masih hidup. Ada rumor yang mengatakan kalau salah satu faktor terjadinya pengadilan para penyihir ini karena mayoritas hakim yang memimpin saat itu berasal dari kaum Puritan. Kalau menurut buku Puritan Evangelism karya Dr. Joel R. Biggs, kaum Puritan adalah orang-orang dari beberapa generasi setelah reformasi di wilayah Inggris Raya dan Amerika Utara
yang berusaha mereformasi dan memurnikan gereja serta memimpin orang-orang kepada Alkitab. Kehidupan yang saleh mempertahankan konsistensi doktrin tentang anugerah. Tentunya, Minsource tidak akan membahas lebih lanjut tentang kaum Puritan ini ya. Barulah sekitar tahun 1711, pemerintah kota Salem sadar nih kalau perbuatan perburuan penyihir mereka tidak dibenarkan. Karena semua tuduhan itu hanya bersifat rumor tanpa bukti yang jelas. Para keluarga korban akhirnya mendapat imbalan ganti rugi dari pemerintah. Ya, meski keluarga mereka tak akan pernah bisa kembali lagi. Pada tahun 1957 hingga 2001, pemerintah Massachusetts juga akhirnya meminta maaf secara resmi dan memulihkan nama-nama mereka yang tertuduh sebagai penyihir. Nah, sources, beberapa peneliti sains modern menilai bahwa perilaku aneh anak-anak di Salem kemungkinan besar disebabkan oleh jamur yang mereka konsumsi. Jamur tersebut menyebabkan halusinasi hingga mereka muntah dan tersedak. Para peneliti modern juga berpendapat bahwa ada kemungkinan anak-anak di Salem mengalami penyakit Lyme, epilepsi, hingga kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan perilaku aneh mereka. Tragedi ini mencerminkan kepanikan massa dan ketidakpastian sosial pada masa itu. Diketahui bahwa tidak ada satupun dari ratusan orang tertuduh itu yang melakukan praktek sihir. Salem Witch Trial juga jadi contoh tragis dari kesalahan hukum dan pengaruh di masa kelam Amerika Serikat. Dari peristiwa ini, kita bisa belajar mengenai bahayanya histeria massa, pentingnya sistem hukum dan peradilan yang adil, serta dampak fanatisme agama yang terlalu ekstrim. Nah, sources, itulah bahasan Lorong Misteri Dunia episode peristiwa Salem Witch Trial. Jika sources punya pendapat atau pandangan yang berbeda, boleh banget nih tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Click Source. Kalian juga bisa follow sosial media kita untuk dapetin konten fresh tiap harinya. Sampai ketemu di episode Lorong Misteri Dunia selanjutnya.